Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Iksan Badori, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425011339. Saya berasal dari SMP Al-Furqan Boarding School Kota Tangerang dan mengikuti program PPG pada bidang studi pendidikan agama Islam. Video ini saya buat sebagai bagian dari uji kinerja yang bertujuan untuk menilai dan memperlihatkan kemampuan saya dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam secara profesional. Selain itu, video ini juga menjadi media untuk menunjukkan bagaimana saya berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, pembentukan karakter, sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan. Semoga dengan kegiatan UKIM ini menjadi sarana bagi saya untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia. Terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah berkenan menilai serta memberikan bimbingan dalam proses ini. Akhir kalam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min adzabin nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menerima materi yang berdoa terlebih dahulu. Istirahat di tempat, gerak. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, Bapak panggil teman-teman ya. Ya. Kayaknya kamu seumuran sama Bapak kan? Seumuran ya kira? Ya. Seumuran. Oke. Ya lebih akrab. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak ini pastikan semuanya harus dalam keadaan siap. Cek kanan kirinya. Ada sampah? Duduk dengan nyaman, senang. Dan sebelum kita mulai, kita seperti biasa baca Al-Quran terlebih dahulu. Silahkan kita membaca lanjutannya. Dilihat di layar. Sudah nampak? Kabelnya belum diperiksa. Ngantuk ini ngantuk. Baik, ta'awudz dan bismillah bersama-sama kita baca surat At-Tariq. Ta'awudz dan bismillah bersama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamai wa
Oke, ulangi. In kullu nafsin 1 2 3. I-nya satu kali. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Soleh Rama dipimpin doa selesai baca Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Qur'an wa ja'alna ma'ruf wa Allahumma dzakirna min nafsina wa warzuqna tilawatahu al-laili wal nahar waj'alhu lana hujjatan wa balaghna. Allahumma qina Allahumma atina Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa anta rabbul alamin. Amin. Oke, baik teman-teman semuanya. Pertemuan pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki ke materi, Bapak ingin mengajak biar lebih mindful. Bapak ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Ini kaitannya dengan bab yang akan kita pelajari nanti di bab 4. Coba Bapak ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Ajakan untuk bersyukur. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, coba kita berhenti sejenak. Kita pikirkan berapa banyak udara yang kita hirup tanpa kita minta kepada Allah. Bukankah itu tanda cinta Allah kepada kita? Sudahkah kita bersyukur atas setiap nafas yang kita hirup? Sudahkah kita bersyukur atas setiap kedipan mata yang kita gerakkan? Baik. Dan sebelum itu, kita sebelum menambah ilmu, maka sebelumnya mari kita isi hati kita dengan penuh rasa syukur agar ilmu yang kita dapatkan nanti akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu kaitannya dengan bersyukur, dengan akikah dan kurban. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini kaitannya dengan bab 4 tentang akikah dan kurban, Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian adalah bisa mendefinisikan apa itu akikah,
apa itu kurban, baik secara bahasa maupun secara istilah. Sedangkan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan bisa menunjukkan dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis mengenai akikah dan kurban. Sedangkan yang ketiga, dan biar lebih semangat lagi, Bapak ingin semuanya berdiri. Silakan keluar dari barisan mejanya. Jadi di setiap lorong sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Oke, seperti biasa kita akan memainkan gerak yang berirama untuk membangkitkan semangat di pagi hari. Oke, Bapak minta dihitung sampai 8, pukulan kanan, pukulan kiri, pijakan kanan, pijakan kiri. Kemudian dibagi 2, 4, 4, 4, 4, dibagi 2, 2, 2, 2, 2. Kemudian terakhir 1, 1, 1. Oke, siap? Siap. Permainan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum memasuki materi, Bapak ingin menyampaikan kaitannya dengan bab yang akan kita pelajari adalah bersyukur dengan akikah dan kurban. Karena dua amalan ini kaitannya adalah dengan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan berbagi kepada sesama. Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa itu akikah? Boleh angkat tangan? Angkat tangan dulu. Putus. Secara bahasa adalah memutus. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Ada yang pernah diakikahi? Saya. Harusnya semua. Harusnya semua. Kemudian Bapak ingin tahu siapa yang tahu hukumnya akikah dan kurban? Wajib. Hukumnya wajib. Ada yang tahu? Sunnah muakkad. Ada yang lain lagi? Kayaknya mazhabnya berbeda ini. Oke. Masih banyak persepsi macam-macam. Kita akan samakan persepsi kita dengan pembelajaran mengenai akikah dan kurban. Untuk itu sebelum kita mulai, saya akan tampilkan materi mengenai akikah dan kurban. Sebelumnya, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan mata, telinga, dan buku catatan kalian. Selanjutnya, silakan simak baik-baik video yang akan Bapak sampaikan. Oke, dari tayangan yang sudah kita lihat bareng-bareng, Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dan persamaan dari akikah dan kurban? Angkat tangan. Jadi kalau Persamaannya dulu. jadi sama-sama memotong hewan. Sama-sama memotong hewan. Perkasanya sapi dan ikan. Tapi Oke. perbedaannya adalah ketika dilaksanakan ketika sesuatu mempunyai suatu itu harus dilakukan. Wajib diakikah, oke? Tapi kalau hari kurban itu merupakan hari raya umat Islam, jadi dilaksanakan setiap tanggal 1 apa ya? Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Bapak ingin meluruskan, jawabannya adalah
sama-sama memotong hewan kurban. Guys, sunnahnya akikah itu tidak sama seperti sunnahnya kurban. Sunnahnya akikah itu sunnah muakkadah yang disunnahkan memotong hewan kambing. Jumlah jumlah hewan yang harus disembelih ketika anaknya laki-laki berapa? Dua ekor kambing. Kalau perempuan disebutkan wajib diakikoi. Kalau hukumnya adalah sunnah, disunnahkan disembelih di hari ke. Kita akan bahas, dilihat dalam teks di buku kalian, dipelajari lagi, dilihat. Oke, sekarang kita akan baca ayat maupun hadis tentang kurban dan tentang akikah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita lihat bersama-sama dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Ini tentang kurban. Kita baca bersama. Ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sekarang kita baca hadis tentang akikah. Dilihat di buku teks kalian, dibaca bersama-sama. An Samurah. 1, 2, 3. An Samurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-gulamu murtahan dari Samurah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan baginya hewan akikah pada hari ke-7 kelahirannya, dan diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oke, baik. Dari hadis ini dijelaskan al-gulamu matahalun bi aqiqati. Setiap gulam, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Ketika anak belum diakikahi, statusnya masih tergadaikan. Maka sunnahnya di sini adalah ketika seorang itu dikaruniai seorang anak, maka sebagai bentuk rasa syukurnya, maka menyembelih kambing untuk akikah. Oke. Selanjutnya, yudbahu anhu yaumas sab'i wa yusamma wa yuhliku rasul. Sunnah berikutnya adalah menyembelihnya di hari ke-7, kemudian wa yusamma dan diberi nama, dan sunnah berikutnya wa yuhliku rasahu, mencukur rambutnya. Itu sunnah-sunnah dalam. Oke. Teman-teman, setelah kita memperhatikan video dan mempelajari dari buku teks mengenai akikah dan kurban, sekarang kita diskusikan bersama. Bapak ingin dalam satu kelas ini biar mudah kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan diskusikan apa yang sudah kalian terima dari materi video maupun teks yang sudah kita pelajari. Didiskusikan, kemudian silakan buat
rangkuman. Oke, sebelum kita laksanakan rangkum dari materi-materi yang sudah kita sampaikan di awal, kita buat kelompok. Untuk itu Bapak minta sebelum tugas kelompoknya dilakukan, Bapak ingin ice breaking terlebih dahulu. Bapak ingin lakukan games tembak apa ya? Tembak negara. Oke. Tembak kakinya. Bapak minta baris ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 membuat nama negara. Kelompok 1 negara apa? Swiss, Malaysia, Singapura, Kamboja, Turki. Oke, cara mainnya adalah paling belakang menyebutkan bersedia. Baris berikutnya siap. Baris berikutnya tembak. Baris paling depan door sambil menyebut negara mana yang ditembak. Kalau ada urutannya yang salah, maka dia nggak main. Spesial untuk regu 5 karena jumlahnya 3 orang. Paling belakang menyebutkan 2 kata. Bersedia, siap. Oke ya. Kita mainkan permainan dimulai. Siap. Tembak. Door. Swiss. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Singapura. Bersedia. Siap. Salah. Oke, itu baru contoh. Siap. Kita lakukan sekali lagi. Oke. Dimulai dari grup 3. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Singapura. Siap. Enggak apa-apa. Berdiri semua, dari sini berdiri. Oke, tetap ikut main dulu, tapi dengan berdiri. Oke, dimulai dari regu 2. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Kamboja. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Swiss. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Turki. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Malaysia. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Swiss. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Singapura. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Kamboja. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Swiss. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Malaysia. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Swiss. Sekali lagi. Dimulai dari Turki. Bersedia. Siap. Tembak. Door. Kamboja. Bersedia. Siap. Tembak. Swiss.
diskusikan. Kelompok kedua. Ini tuh dulu namanya kelompok kita. Ya. Oke, terakhir dari kelompok 5, silakan dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Haris Ilmania, saya kelompok 3. Kelompok 5. Ilmu yang saya dapat dari Bapak Ihsan tadi, yaitu kurban itu adalah menyembelih hewan ternak seperti unta, kambing dan sapi sebagai rasa syukur kepada Allah dan sebagai melaksanakan perintah Allah. Dan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Asyura. Hari Asyura itu pada tanggal 11, 12, dan 13. Lalu hukum kurban itu ada 2, yaitu wajib ain. Wajib ain itu boleh menyembelih bagi orang yang mampu atau mempunyai kelampangan. Lalu ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan, yang kalau kita bisa, kenapa kita harus bisa gitu. Lalu ada dalilnya yang mengatakan fasholli rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berdoa. Oke, Bapak ingin meluruskan dari beberapa tanggapan atau persepsi kalian. 1, masih ada yang mempunyai persepsi bahwa hukumnya adalah wajib akikah itu. Padahal hukum akikah itu adalah sunnah yang dianjurkan, sunnah maka. Yang kedua, penyembelihan hewan kurban itu bisa dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah dan di hari Tasrik. Hari Tasrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sampai batasnya adalah asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari beberapa materi dari video, teks, dan sudah kita diskusikan, kita presentasikan, Bapak sudah meluruskan apa yang menjadi miskonsepsi di antara kalian, di antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika masih ada pertanyaan mengenai akikah dan kurban, bisa ditanyakan sekarang sebelum Bapak tutup dengan kesimpulan dan doa. Masih ada? Tidak. Jika tidak ada, Bapak yang bertanya ya. Oke, nggak usah. Oke, baik. Untuk itu, teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan kembali kita renungkan apa yang sudah kita nikmati sampai sejauh ini. Kita renungkan berapa banyak nikmat Allah yang sudah berikan kepada kita hari ini. Nikmat kita bisa bangun pagi, nikmat kita bisa sarapan pagi, nikmat kita bisa mencari ilmu hari ini, nikmat kita masih tetap dalam keimanan. Kita renungkan. Dan mengenai akikah, kita diajarkan agar bersyukur atas nikmat Allah, serta berkurban mengajarkan kita agar bisa berbagi kepada sesama. Maka marilah kita jadikan syukur ini sebagai langkah di dalam kehidupan. Di setiap nafas kita harus ada syukur di dalamnya, dan karena dengan syukur itu akan menambah nikmat bagi kita. Dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hafal semua ya. Kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, tapi kalau kita kufur nggak mau bersyukur, nikmatnya akan dicabut. Dan ketahuilah bahwa siksanya Allah sangat baik. Satu lagi
mengenai syukur, Bapak ingin sampaikan bahwa kunci kebahagiaan seseorang itu ada pada syukur. Ada nggak orang kaya yang nggak bahagia? Ada. Ada nggak orang kaya yang nggak bahagia? Ada nggak orang cantik, glowing, tajir melintir tapi nggak bahagia? Karena dia tidak Bersyukur. Ada nggak orang yang sederhana, hidupnya pas-pasan tapi bahagia? Ada nggak orang yang sederhana tapi tetap bisa berbagi sehingga jadi bahagia? Maka dari itu dengan akikah dan kurban itu mengajarkan kita berbagi, kesederhanaan, berbagi kepada sesama, meningkatkan rasa syukur kita, juga mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Dan bisa menebar kebaikan kepada teman-teman kita semua. Amin. Baik, sekali lagi semua dari awal sampai akhir materi yang Bapak sampaikan semoga bisa menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Perhatian. Siap. Perhatian. Duduk siap. Gerak. Niatkan setelah menerima material habibnya bersyukur dan berdoa. Istirahat di depan. Gerak. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Berhari sudah bahagia hati. Ucapkan kepada Bapak Ibu guru. Semoga kau bahagia, sehat dan sejahtera. Sampai jumpa di hari esok atau lusa. Semoga kau bahagia, sehat dan sejahtera. Sampai jumpa di hari esok atau lusa. Oke, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.